keterbatasan itu tidak perlu disesali, tapi harus digali potensi berikutnya. Jadi itulah kekuatan-kekuatan yang ada di Tiara, bahwa kepercayaan diri dan keberadaan mereka perlu adanya tempat-tempat seperti yang ada di Tiara ini. Saya ingin tempat seperti Tiara ini banyak tempat, sehingga banyak pula mereka tersemangati oleh masyarakat pada umumnya. Tiara Handicraft dimulai dari tahun 95 dengan berkegiatan hanya sebatas hobi ya, dengan anak-anak Karang Taruna, ibu-ibu PKK di sekitar saya, sampai pada akhirnya berproseslah menjadi satu karakter produksi rutin dan usaha. Jadi itu yang kita mulai dengan hobi, akhirnya jadi peluang usaha, dan kita teruskan sampai hari ini. Tentunya dengan keterampilan yang pada awalnya saya tidak bisa atau saya belum mampu melakukannya, hanya sebatas meniru ataupun belajar dari produk-produk yang sudah jadi. Dan lebih banyaknya awal-awal itu adalah daur ulang. Daur ulangnya dalam pengertian adalah alih fungsi. Yang kemarin tempat sele kita fungsikan lagi dengan dihias, diberikan ornamen, akhirnya jadi wadah-wadah cantik yang harusnya dia terbuang tapi tidak terbuang. Terus kaleng-kaleng susu yang tadinya terbuang kita manfaatkan untuk potensi yang lainnya lagi, sehingga dia tidak harus terbuang tapi termanfaatkan lagi dengan aransemen yang baru, dengan tampilan baru. Itu awal-awal Tiara ada. Tiara sebetulnya dari awal bukan terkhusus untuk disabilitas. Kita karena sudah terbiasa dengan Karang Taruna, PKK, seperti itu, peluang-peluang yang kita memberikan kesempatan pada mereka yang belum berkemampuan menjadi punya kemampuan. Di 2 tahun kemudian baru kita terkonsentrasi untuk disabilitas, karena ternyata peluang untuk mencari kerja itu bagi yang normal aja ya, yang kita dikatakan kita memiliki tidak dengan keterbatasan itu aja sudah sulit untuk mencari peluang kerja, apalagi mereka dengan keterbatasan. Jadi itulah yang pada akhirnya kita karena keprihatinan disabilitas tidak bisa berpeluang pekerjaan, kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa bekerja dengan memampukan mereka di awal di Tiara ini. Jadi walaupun tidak sepenuhnya sebagai pekerja dulu, tapi mereka itu berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dulu, karena produksi dari Tiara bukan produksi yang mengharap belas kasihan orang. Produksi di Tiara memang betul-betul produksi yang diterima oleh customer, diterima oleh masyarakat karena kebutuhan, bukan karena belas kasihan. Jadi saya tanamkan di sini adalah meningkatkan kemampuan di disabilitasnya sampai mereka bisa melakukan kemampuannya dengan keterampilan, karya-karya yang baik, yang memang orang patut menghargai, bukan karena belas kasihan, tapi patut karena memang layak produk itu. Tiara Handicraft terkhusus di olah kain, jadi potensi kain itu yang kita serap untuk banyak banyak item. Karena hampir 90% dari kehidupan kita nggak lepas dari kain yang kita pakai, yang ada di rumah. Semua itu lebih banyak di aransemennya material kain. Jadi Tiara Handicraft mengkhususkan adalah olah tekstil. Saya terima penghargaan ini di satu konsep yang bukan tujuan, tapi di situ dalam perjalanan saya memperolehnya, atau pengakuan. Saya definisikan penghargaan ini ada pengakuan. Dan yang pertama saya terima itu dari program luar negeri malahan, dari New York, dari PBB di tahun 2004. Setelahnya baru dalam negeri ada
penghargaan-penghargaan lainnya yang menyusul di sini. Namun di sini tentunya bukan satu aspek tujuan, tapi pengakuan-pengakuan ini memang selayaknya didapatkan, bukan untuk saya tentunya, tapi untuk anak-anak yang sudah berupaya keras untuk melatih dirinya, memampukan dirinya, lebih kepada disabilitas yang ada di sini. Karena pengakuan-pengakuan itu penting bagi mereka. Karena kalau mereka tanpa pengakuan, mereka tidak akan punya rasa kebanggaan ataupun tanggung jawab yang lebih dengan kemampuannya. Itulah tolak ukurnya, bahwa disabilitas layak harus dapat pengakuan secara. Bahkan karya-karya mereka itu sudah menembus pasar luar negeri dengan kualitas yang bagus, bukan karena dihasilkan oleh disabilitas orang harus mengakui bahwa produk-produknya itu punya standar tinggi, tapi karena memang produksinya layak dan mereka cukup punya semangat yang tinggi dengan adanya pengakuan-pengakuan tersebut. Jadi penghargaan-penghargaan ini tentunya adalah penghargaan untuk disabilitas yang mampu dan mau berjuang, memperjuangkan hidup dan kehidupannya, tidak mengukur keterbatasannya, tapi mengukur dia dengan menambahkan kemampuan-kemampuan yang akan mengalahkan dari keterbatasannya. Jadi kita tidak mengkhususkan dengan mereka berpikir keterbatasannya. Dia harus mencari nilai-nilai lebih pada dirinya yang akan mengalahkan keterbatasannya. Selama pandemi ini sebetulnya cukup membuat shock banyak kalangan produksi, banyak kalangan kreatif ya sebetulnya di awal-awal itu. Dan saya pun merasakan di produktivitasnya menurun karena permintaan itu lebih sedikit, masyarakat lebih terkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan tersebut, bukan pada aspek kebutuhan-kebutuhan yang kemarin-kemarin mereka bisa kita layani. Jadi hanya pengalihan seperti itu, tapi kita bersama anak-anak tetap melakukan pemikiran di mana peluang-peluang apa, celah-celah apa yang bisa mereka lakukan dalam masa-masa pandemi ini. Misalnya ya itu tadi, masker kan dari kain, jadi kita juga memenuhi semua itu selama masih dengan kain aja dan masih dalam kebutuhan saat itu kita lakukan. Ada masker, ada juga waktu itu APD. Kalaupun sampai hari ini ternyata kita harus berdamai dengan COVID itu, jadi bukan melawannya, tapi berdamai dengan COVID dengan mengetahui apa-apa yang dibutuhkan banyak orang di saat-saat pandemi ini, itu yang kita layani. Alhamdulillah Tiara selama 26 tahun ini sudah melepas kurang lebih 800 lebih ya. Secara pastinya saya sih karena mereka berada di sini juga tolak ukurnya adalah seberapa mereka merasa cukup dengan kemampuan yang digali di Tiara, mereka akan memandirikan dirinya di luar sana, baik yang ikut industri lain ataupun mereka yang mandiri. Jadi alumni selama ini mungkin yang 30% mereka mandiri. Sisanya mereka berada di sekitaran masyarakat dengan industri-industri lain ataupun mereka berkembang bersama kemampuan-kemampuan lain di luar sana. Karena Tiara Handicraft itu lebih berfungsi mengantar. Jadi karena selama ini keberhasilan terbesarnya adalah mengantar keberadaan mereka dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak terpercaya secara kemampuan di keluarganya ataupun di lingkungan terdekatnya, sampai pada akhirnya mereka punya potensi yang cukup membuat mereka bertanggung jawab bahwa keterbatasan itu tidak perlu disesali, tapi harus digali potensi berikutnya. Jadi itulah kekuatan-kekuatan yang ada di Tiara, bahwa kepercayaan diri dan keberadaan mereka perlu adanya tempat-tempat seperti yang ada di Tiara ini. Saya ingin tempat seperti Tiara ini banyak tempat, sehingga banyak pula mereka tersemangati oleh masyarakat pada umumnya. Kalau punya potensi-potensi yang seperti Tiara ini, kan kita berharap menularkan ini
ke banyak orang, ke banyak lembaga, karena ternyata dibutuhkan oleh mereka-mereka yang punya potensi tapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, terlebih pada anak-anak berkebutuhan khusus. Kalaupun hari ini juga bisa dilihat bahwa tidak saja bersama sebagai tenaga kerja, tapi untuk memandikan mereka-mereka ini bisa lewat sekolah-sekolah. Ada proses magang juga dari beberapa sekolah yang bersinergi dengan kita untuk memberikan bekal kemampuan agar mereka siap dalam kehidupan mandiri.